Halo guys, kembali lagi di channel Devina Story. Kali ini aku mau melanjutkan cerita tentang drama The Perfect Match episode ke-6. Kita langsung menuju ceritanya yuk. Episode ke-6 diawali dengan Wefikin yang ikut membungkuk kepada pelanggan yang berisik, mengikuti apa yang sebelumnya dilakukan oleh Wotian dan Peng Xiaobin. Sikap itu membuat pelanggan menerima permintaan maaf dan justru mengaku dirinya juga bersalah karena terlalu berisik di restoran kelas atas seperti Lamur. Suasana pun kembali membaik usai mereka saling melempar tawa. Usai kejadian itu, seorang wartawan yang datang bersama kameramen meminta waktu Wefikin untuk diwawancarai. Manajer Peng Xiaobin pun merasa harus ikut menemani Wefikin. Ketika wawancara, Wefikin menyampaikan bahwa ia ingin pelanggan terus berdatangan ke Lamur untuk menghargai kerja keras para koki dengan menyantap masakan mereka. Ucapan Wefikin itu diapresiasi oleh semua yang ada di tempat itu, termasuk Ruxi dan Tianzi. Lalu, manajer Peng Xiaobin justru gantian berbicara di mic untuk mengumumkan bahwa dirinya adalah manajer Lamur yang tampan dan jomblo. Wotian, Ruxi, dan Tianzi terlihat sedang berjalan menyusuri koridor restoran untuk menuju keluar. Ketika Tianzi pamit mengambil mobil sebentar, Ruxi menyampaikan bahwa maksud mengundang wartawan adalah baik. Wotian tampak mengerti dan tidak marah. Tetapi ia juga secara spontan mengatakan bahwa ia lebih senang masakannya dinilai oleh tamu saja ketimbang adanya wartawan. Ruxi pun mengerti bahwa itu alasan mengapa Wotian tidak pernah peduli pada komentar di dunia maya. Entah komentar baik atau buruk, Wotian lebih mementingkan tamu Lamur dengan kualitas masakan. Akhirnya setelah Tianzi datang membawa mobil, Wotian membuka pintu untuk Ruxi. Ruxi pun datang diantar Tianzi. Adegan selanjutnya terlihat di luar hotel ketika Wefikin sedang menemui manajer Peng Xiaobin untuk memberi kartu nama milik pelanggan berisik tadi. Wefikin meminta agar orang tersebut dimasukkan ke daftar hitam karena bisa mengurangi kenyamanan di Lamur. Peng Xiaobin menyadari bahwa sikap Wefikin sangat berbeda dengan sikap baik ketika wawancara. Wotian datang dan menduga bahwa Wefikin tidak mempedulikan nasihatnya 1 jam yang lalu. Namun, Wefikin segera menepis anggapan itu dengan bertanya pada Wotian mengenai sejarah kari paling populer di Thailand. Ternyata, Wotian tahu bahwa resep kari itu diciptakan karena koki salah memasukkan bahan saat memasak. Saat itu juga, Wefikin menjelaskan bahwa kecelakaan juga dianggap berkah bagi koki ketika mencari kesempurnaan. Wefikin mengatakan bahwa dia rela menjadi kecelakaan bagi Wotian. Saat itu juga, Wotian terlihat takjub dan menyadari alasan degupan jantungnya yang tidak peraturan adalah keberadaan Wefikin. Saat Wotian sedang melamun soal hal-hal yang pernah dilalui bersama Wefikin, manajer Peng Xiaobin datang mengacaukan lamunan itu. Manajer Peng Xiaobin duduk bersama Wotian untuk mempertanyakan sikap Wotian yang untuk pertama kalinya mau menemui tamu dan meminta maaf. Wotian menjelaskan bahwa itu karena Wefikin adalah murid pertamanya, sehingga ia ingin mengajari Wefikin semaksimal mungkin. Akhirnya, manajer Peng Xiaobin bertanya pada Wotian sebagai teman lama mengenai apakah benar Wefikin sekedar murid saja bagi Wotian. Manajer Peng Xiaobin mengingatkan bahwa waktu belajar 7 hari Wefikin akan segera habis. Sehingga apabila Wotian punya perasaan selain sebagai guru, Wotian harus mencari cara untuk mempertahankan Wefikin. Di tempat lain, terlihat Meng Xiaowi sedang duduk di taman bersama Yang untuk membicarakan apa yang sedang terjadi. Saat itu juga, Yang menyampaikan bahwa ia tidak mau belajar kuliner dan ingin putus sekolah. Meng Xiaowi tampak terkejut mendengar keputusan itu, namun terpaksa diam karena Yang mengancam akan kabur dari rumah jika semua terus-terusan membalas soal dirinya. Sementara itu, di dalam mobil Tianzi tampak sedang mengobrol dengan Ruxi mengenai Wotian. Saat itulah, Ruxi menyampaikan bahwa ia merasa sikap Wotian hambar padanya. Ruxi juga teringat bagaimana Wotian justru memperhatikan Wefikin ketika Ruxi baru saja memberikan sup yang ia masak sendiri. Ruxi hanya bisa berharap Wotian bisa tahu cara mencintai kelak. Adegan berikutnya terlihat Meng Xiaowi sedang menunggu kepulangan Wefikin di atap rumah rusun. Saat itulah Meng Xiaowi menyampaikan pendapatnya kepada Wefikin bahwa sebaiknya Yang diizinkan untuk tidak belajar kuliner dan menjadi apa yang dia mau. Wefikin lantas marah-marah kepada Meng Xiaowi karena pikiran tersebut.
Namun Meng Shouwi justru mengingatkan Wei Fei Qin tentang hari pertama mereka bertemu. Saat itu, Meng Shouwi sedang bersama pacarnya di depan stan kari Wei Fei Qin di pasar malam. Meng Shouwi baru saja memutuskan pergi dari rumah demi memilih Kiki sang pacar. Namun, usai Meng Shouwi memberikan kabar itu, Kiki justru kecewa dan memutuskan Meng Shouwi. Saat itulah Meng Shouwi menyadari bahwa perkataan sang ayah mengenai Kiki yang mengincar kekayaan ternyata benar. Saat Meng Shouwi patah hati dan menangis sendirian, Wei Fei Qin datang menghibur serta memberi makanan dan menawari pekerjaan. Sejak saat itulah mereka menjadi dekat karena Wei Fei Qin terus membantu Meng Shouwi mengatasi patah hatinya. Wei Fei Qin juga teringat bahwa Meng Shouwi pernah bergantian menyemangatinya ketika ibunya pernah pingsan dan terbaring sakit karena pemberontakan Yang. Wei Fei Qin menyadari bahwa ia telah melalui banyak hal dengan Meng Shouwi dan saling membantu. Tetapi Wei Fei Qin tidak ingin yang terjadi kepada ibunya itu terulang kembali, sehingga Wei Fei Qin akhirnya kecewa karena Meng Shouwi justru membiarkan Yang untuk pergi dari rumah. Meng Shouwi mengatakan bahwa ia memahami perasaan Yang karena pernah mengalami situasi yang sama dan mengingatkan Wei Fei Qin bahwa Yang bisa saja mengorbankan diri jika terus dipaksa. Saat itu juga Wei Fei Qin mengatakan bahwa Meng Shouwi yang ia anggap sebagai orang paling penting ternyata justru yang paling menyakiti dirinya. Usai bertengkar, Wei Fei Qin pergi meninggalkan Meng Shouwi untuk menyusuri jalan sendirian. Meng Shouwi sempat mengamuk sampai menendang meja karena merasa tidak dipercaya. Namun akhirnya ia berniat menyusul Wei Fei Qin karena khawatir sudah tengah malam. Wei Fei Qin terus menggerutu sepanjang jalan karena dikecewakan Meng Shouwi. Namun, Wei Fei Qin juga terus terbayang masa-masa indah persahabatannya dengan Meng Shouwi. Meng Shouwi adalah orang yang paling mendukung impian Wei Fei Qin meraih gelar Raja Karim milik sang ayah. Wei Fei Qin terus berjalan sampai tidak sadar berhenti di depan lamur dan memilih masuk ke dalam. Ternyata di dapur, Wu Tian tampak sedang mempersiapkan menu. Wu Tian menyadari Wei Fei Qin datang dalam keadaan tidak baik. Wei Fei Qin pun hanya terus terdiam, sehingga Wu Tian menyuruh Wei Fei Qin untuk membantu dirinya saja. Meski awalnya menolak karena bukan jam kerja, Wei Fei Qin akhirnya membantu bersih-bersih seperti menyikat dapur sampai mencuci piring. Setelah itu, Wei Fei Qin juga diminta oleh Wu Tian untuk mengadon tepung. Wei Fei Qin terus mengadon tepung sambil membanting sekuat tenaga. Pada akhirnya, Wu Tian mengaku bahwa ia hanya menyuruh Wei Fei Qin melakukan hal itu agar Wei Fei Qin bisa melampiaskan amarahnya. Wei Fei Qin yang semula kesal, akhirnya justru merasakan bahwa cara Wu Tian itu berhasil membuatnya mengusir rasa kesal. Akhirnya, Wu Tian mengajak Wei Fei Qin untuk minum anggur di luar. Wei Fei Qin mulai minum anggur bersama Wu Tian sambil bercerita mengenai yang terjadi pada Yang dan Meng Shouwi sehingga membuatnya marah. Wei Fei Qin mempertanyakan bahwa seharusnya Meng Shouwi tahu bahwa pergi dari rumah itu menyulitkan karena pernah mengalaminya. Wu Tian bersetuju dengan Wei Fei Qin bahwa pergi dari rumah juga menyakitkan bagi keluarga yang ditinggalkan. Wei Fei Qin merasa bahagia karena ada yang memahami posisinya. Lalu, Wu Tian dan Wei Fei Qin kembali menikmati botol anggur di tangan mereka. Namun, tiba-tiba saja mereka langsung teringat kejadian kemarin ketika mabuk bersama dan berakhir tidur satu ranjang. Akhirnya, Wei Fei Qin memutuskan untuk berhenti minum dan ingin meracik kari di dapur saja, meninggalkan Wu Tian sendirian. Saat Wei Fei Qin sedang meracik kari di dapur, ternyata Wu Tian menyusul ke dalam untuk melanjutkan menyiapkan menu musim berikutnya. Mereka sempat sibuk dengan urusan masing-masing, juga saling menjahili. Wu Tian sempat stres karena kebingungan mengatur menu. Namun begitu melihat Wei Fei Qin tertidur di meja sambil memegang apel, Wu Tian mengambil apel tersebut dan menyelimuti punggung Wei Fei Qin dengan pakaian miliknya. Akhirnya, Wu Tian tampak tenang dan mulai bisa fokus menulis menu sambil sesekali memandangi wajah Wei Fei Qin ketika tidur. Sampai akhirnya Wu Tian ketiduran di samping Wei Fei Qin. Meng Shouwi yang sejak tadi mencari keberadaan Wei Fei Qin akhirnya bertemu di depan restoran lamur. Meng Shouwi memutuskan untuk masuk ke dalam. Namun, ia mendapati Wei Fei Qin terlelap di dekat Wu Tian. Meng Shouwi langsung pergi dan melampiaskan kecemburuan ketika sudah di depan rumah. Meng Shouwi memukuli helm dan berteriak di tengah malam. Begitu amarah mereda dan Meng Shouwi terdiam di atas motor, tiba-tiba Ruxi datang memanggil namanya. Ruxi ternyata sudah menunggu kedatangan Meng Shouwi. Meng Shouwi tampak terkejut menghadapi kehadiran Ruxi di hadapannya. Saat itu juga terlihat jelas bahwa Ruxi dan Meng Shouwi adalah kakak beradik.
Ruxi menyampaikan kekhawatirannya pada sang adik dan meminta untuk segera kembali ke rumah. Namun, Meng Xiaowi bersikap bijak dengan mengatakan bahwa ia masih ingin bekerja keras di luar dan punya seseorang yang harus dijaga. Ruxi pun memahami situasi Meng Xiaowi dan memeluk adiknya itu usai Meng Xiaowi berjanji suatu saat akan pulang. Ruxi pergi usai berpelukan. Namun ternyata, seorang penjual pasar malam melihat pelukan itu dari atap rumah susun, sehingga wajahnya tampak bertanya-tanya. Selanjutnya adalah ketika pagi hari di mana manajer Peng Xiaobi hendak membukakan pintu dapur untuk mengantar bahan. Namun ternyata pintu sudah terbuka dan lampu menyala. Manajer Peng Xiaobi memergoki Wei Fei tertidur di atas dapur bersama Huo Tian. Manajer Peng Xiaobi lantas menggoda Wei Fei dengan menggambar foto menggunakan handphonenya. Sampai akhirnya Wei Fei memilih pamit untuk mandi di rumah. Saat itu Huo Tian lantas terbangun dan mengomeli Peng Xiaobi karena mengganggu Wei Fei. Huo Tian dan manajernya pun berkelahi kecil sambil berdebat mengenai Huo Tian yang menganggap Wei Fei sebagai wanita yang disukai. Akhirnya, setelah puas berkelahi kecil, Huo Tian menyerahkan menu untuk musim berikutnya kepada manajer Peng Xiaobi. Hal itu membuat manajer Peng Xiaobi semakin curiga, karena sebelumnya Huo Tian selalu emosional jika ada yang mengganggunya ketika meracik menu. Huo Tian pun tampak berusaha melakukan pengelakan. Adegan berikutnya tampak di mana Meng Xiaowi masih duduk di depan rumah Wei Fei ketika gadis itu pulang. Meng Xiaowi menyampaikan bahwa jika Wei Fei pergi semalam karena dirinya, maka ia memilih pergi dari tempat itu dan takkan menemui Wei Fei lagi. Karena tidak ada jawaban dari Wei Fei, Meng Xiaowi memutuskan untuk pergi. Saat itu juga, datanglah seorang penjual pasar malam yang semalam memergoki Meng Xiaowi berpelukan dengan Ruxi. Penjual tidak mengetahui hubungan Meng Xiaowi dengan Ruxi. Itu memberi saran kepada Wei Fei untuk mencegah kepergian Meng Xiaowi karena takut terjadi apa-apa. Penjual itu mengira bahwa yang dipeluk oleh Meng Xiaowi adalah mantan pacar yang pernah membuat Meng Xiaowi patah hati di masa lalu. Namun, meski wajahnya tampak khawatir pada Meng Xiaowi, Wei Fei memilih untuk bersikap berangkat ke Lamur. Selanjutnya, terlihat situasi di dapur Lamur, di mana Wei Fei yang sedang memasak kari terus memikirkan apa yang sedang terjadi pada Meng Xiaowi. Wei Fei mempertanyakan apakah Meng Xiaowi pergi karena Wei Fei atau untuk mencari mantan pacarnya. Saking tidak fokusnya Wei Fei sampai-sampai kari yang ia masak gosong dan dapur menjadi kacau. Huo Tian yang mencemaskan Wei Fei lantas memanggil gadis itu untuk menanyakan apa yang terjadi. Sampai akhirnya, Huo Tian tahu bahwa Wei Fei sedang memikirkan Meng Xiaowi. Huo Tian merasa kesal karena Wei Fei menganggap Meng Xiaowi penting. Sehingga, Huo Tian menilai Wei Fei menganggap Lamur tidak penting. Huo Tian lantas pergi bersama manajer Peng Xiaobi, meninggalkan Wei Fei yang justru semakin kebingungan dengan situasi yang ia hadapi. Huo Tian tampak mengobrol dengan manajer Peng Xiaobi mengenai kecemasannya. Lalu, manajer Peng Xiaobi menyampaikan hasil dari tugas barunya mencari dan mengawasi Cheng Yang, adik Wei Fei. Huo Tian meminta manajer Peng Xiaobi terus mengawasi Yang. Lalu, manajer Peng Xiaobi justru mengingatkan Huo Tian agar lebih berhati-hati pada perasaannya terhadap Wei Fei. Kemudian datanglah Tianzi yang menyampaikan kabar dari ibu Huo Tian tentang kepuasan tamu VIP terhadap Lamur, sehingga kemungkinan status Lamur akan segera naik. Kabar baik itu disambut bahagia oleh Huo Tian dan manajer Peng Xiaobi. Saat Huo Tian akan menunjukkan rancangan menu untuk musim berikutnya kepada Tianzi, Tianzi menolak ikut campur karena percaya seutuhnya dengan Huo Tian sebagai pemimpin Lamur. Akhirnya, Tianzi menyampaikan kepada Huo Tian untuk datang ke pembukaan restoran Italia dan Prancis GMT. Begitu Huo Tian menyanggupinya, Tianzi lantas pamit pergi. Selanjutnya, terlihat Ruxi sedang mengamati blok LA Gina miliknya. Kemudian, ia mendapati pesan dari Tianzi yang menanyakan kehadiran Ruxi di pembukaan restoran Italia dan Prancis GMT. Ruxi menginformasi kehadirannya, sehingga membuat raut wajah Tianzi begitu senang. Sementara itu, di dapur Lamur, Wei Fei semakin gusar usai menerima pesanan yang memberitahu bahwa Meng Xiaowi sedang berada di rumah dan akan segera pergi. Saat itu, Jack sang ketua chef mendapati Wei Fei tidak fokus, lalu menegurnya. Jack mencicipi kari buatan Wei Fei dan mengatakan bahwa itu kari terburuk yang pernah ia makan, sehingga Jack mempertanyakan alasan Huo Tian mengajak Wei Fei. Saat itu, Huo Tian datang untuk melerai Jack dan Wei Fei. Huo Tian menyampaikan kepada Wei Fei bahwa memasak tanpa ketulusan tidak akan membuat masakan enak.
Lalu, Huo Tian mempersiapkan Wei Fei Qin untuk pergi menyelesaikan masalahnya dan hanya kembali jika semua sudah selesai. Wei Fei Qin lantas meminta maaf dan berjanji akan menyelesaikan masalah secepat mungkin dan segera kembali. Sebelum Wei Fei Qin pergi, Huo Tian sempat mengatakan agar Wei Fei Qin menelpon jika terjadi sesuatu. Saat itu juga, wajah Wei Fei Qin tampak bahagia karena merasakan ketulusan Huo Tian. Manajer Peng Xiaobin yang menyaksikan obrolan itu lantas menghina Huo Tian karena merelakan Wei Fei Qin untuk pria lain. Sedangkan Huo Tian hanya mengatakan bahwa dia tidak ingin membuat Wei Fei Qin merasakan penyesalan yang pernah Huo Tian alami. Huo Tian mengatakan bahwa ia peduli kepada Wei Fei Qin dan tidak ingin membiarkan gadis itu hidup dalam penyesalan. Ucapan itu membuat manajer Peng Xiaobin terus menggoda Huo Tian yang secara tidak sengaja mengaku bahwa dirinya peduli dengan Wei Fei Qin. Wei Fei Qin berpapasan dengan Meng Xiaowi di jalan raya. Hal itu membuat Wei Fei Qin lantas berputar balik dan mengejar motor Meng Xiaowi. Begitu berhasil menyegat Meng Xiaowi dan berhenti, Wei Fei Qin menyatakan maaf atas segala hal yang terjadi. Wei Fei Qin tidak menyadari bahwa sikapnya ternyata menyakiti Meng Xiaowi. Meng Xiaowi akhirnya menerima permintaan maaf Wei Fei Qin itu sambil mengatakan bahwa ia tidak akan pernah berniat menelantarkan Wei Fei Qin. Kemudian Wei Fei Qin menyampaikan kabar dari Zheng Zheng yang melihat keberadaan Meng Xiaowi bersama mantan pacarnya. Meng Xiaowi tampak paham bahwa yang dilihat Zheng Zheng adalah Ruxi. Namun, ia justru menggunakan alasan itu untuk mengetes kepedulian Wei Fei Qin. Usai mendengar bahwa Wei Fei Qin tidak rela Meng Xiaowi kembali tersakiti oleh mantan pacar, Meng Xiaowi pun tersenyum dan berdamai dengan Wei Fei Qin. Sementara itu, terlihat manajer Peng Xiaobin menemui Huo Tian yang melamun dan mengkhawatirkan Wei Fei Qin. Usai memberi banyak nasihat, manajer Peng Xiaobin menyarankan Huo Tian untuk pergi menyusul Wei Fei Qin dan ia akan mengurus restoran sendirian. Mendengar itu, Huo Tian lantas bergegas pergi meninggalkan Lamur. Huo Tian mendapati Wei Fei Qin sedang bercanda dengan Meng Xiaowi di depan rumah. Lalu, begitu menyadari keberadaan Huo Tian, Wei Fei Qin pun menjelaskan bahwa masalahnya telah selesai dan ia bisa segera kembali ke Lamur. Meng Xiaowi sempat mempertanyakan kenapa Wei Fei Qin harus kembali ke Lamur. Namun, Wei Fei Qin segera menjawab bahwa waktu 7 harinya hampir habis, sehingga setiap detik dan menit belajar di Lamur sangat penting baginya. Mendengar ucapan Wei Fei Qin tersebut, Huo Tian tampak merasa lega dan senang karena menganggap dirinya menang melawan Meng Xiaowi. Wei Fei Qin tampak menaiki motornya di samping mobil Huo Tian yang bersama menuju Lamur. Tapi, di tengah perjalanan, hujan turun sehingga Wei Fei Qin menepi. Lalu, Huo Tian tiba-tiba turun dari mobilnya demi membawakan payung untuk Wei Fei Qin yang kehujanan. Akhirnya, Wei Fei Qin meninggalkan motornya di tepi jalan untuk naik mobil bersama Huo Tian. Di dalam mobil, Wei Fei Qin berterima kasih karena Huo Tian mengizinkan menyelesaikan masalah pribadi pada jam kerja. Kemudian, Huo Tian menyampaikan harapan agar Wei Fei Qin mampu belajar, melihat dan mendengar banyak di sisa waktunya di Lamur. Begitu tiba di Lamur, Wei Fei Qin turun terlebih dahulu karena Huo Tian harus menyelesaikan sesuatu. Wei Fei Qin terlihat sedang memandangi Lamur dengan tatapan polos. Wei Fei Qin menyadari bahwa waktunya tersisa sedikit dan ia sempat mengkhawatirkan tujuannya. Lalu Wei Fei Qin tersenyum lebar, penuh semangat ketika melangkah masuk ke dalam Lamur. Malam hari telah tiba, di mana Huo Tian sedang bersiap menghadiri undangan makan malam. Sementara itu, Wei Fei Qin berjalan keluar dari Lamur penuh kekesalan karena harus mengambil motor terlebih dahulu. Wei Fei Qin terkejut karena mendapati motornya berada di depan Lamur. Ternyata, Huo Tian tadi kembali untuk mengambil motor bersama manajer Peng Xiaobin dan hujan-hujanan demi membawa motor Wei Fei Qin ke Lamur. Wei Fei Qin tampak merasa bahagia dengan kehadiran motornya itu. Wei Fei Qin sudah berada di tempat tidurnya ketika menerima pesan dari Meng Xiaowi agar lekas tidur cepat. Saat Wei Fei Qin merekam video dirinya, ia mendapati wajah Huo Tian yang sedang memakai mahkota gaun ada di galerinya. Wei Fei Qin merasa penasaran dengan video tersebut dan langsung memutarnya. Ternyata, video itu direkam saat Wei Fei Qin dan Huo Tian tengah mabuk bersama di kamar Huo Tian. Dalam video itu, Huo Tian mengatakan bahwa ia mencintai Wei Fei Qin. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tunggu kelanjutan alur cerita The Perfect Match episode ke-7 di channel aku ya guys. See ya!